Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pacira Iza Paramita, biasa disapa Pacira, dari tim Natural Resources Esri Indonesia. Sebagai informasi, sesi ini kami rekam, dan rekamannya dapat Bapak Ibu akses kembali di website kami nantinya. Saya mewakili Esri Indonesia ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara online webinar pertama dari Mining User Community yang kami adakan khusus untuk komunitas pertambangan di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita semua masih bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mining User Community adalah komunitas yang kami dirikan untuk para pengguna ArcGIS maupun untuk mereka yang tertarik dalam transformasi digital operasi tambangnya, menggunakan kecerdasan lokasi atau GIS, sistem informasi geografis, untuk meningkatkan performa siklus pertambangan, mulai dari eksplorasi, operasi, produksi, rehabilitasi, hingga keberlanjutan dan ESG atau lingkungan sosial dan juga tata kelolanya. Kami juga ke depannya ingin menjalin kemitraan dengan asosiasi tambang profesional seperti Perhapi, IAGI, MEGI, dan yang lainnya untuk berbagi pengetahuan, diskusi, dan meningkatkan keterampilan bagi pengguna perangkat lunak ArcGIS di industri ini. Bagi yang belum bergabung dengan komunitas kami, silakan scan QR Code yang tertera di layar untuk bergabung di WhatsApp Group supaya tidak ketinggalan informasi Tes tentang kamera ya? webinar, Iya. pelatihan, serta pembaruan produk dan layanan yang ditawarkan Esri untuk sektor pertambangan. Selain itu, Anda juga dapat mengeksplor solusi GIS atau case study untuk industri pertambangan di website Esri Indonesia dengan mengakses URL yang ada pada slide ini. Webinar hari ini berjudul Upgrading Mining Exploration and Operation with Modern GIS, dan kami beruntung sekali dapat menghadirkan pembicara tamu, seorang ahli geospasial di industri ini dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di mining dan oil and gas, yaitu Pak Wendy Adrian, selaku Spatial Data Manager dari PT Merdeka Copper Gold. Selamat pagi, Pak Wendy. Terima kasih sudah bergabung. Pagi, Beliau, Mbak Pacera. ya, pagi, Pak. Ya. Beliau akan berbagi cerita sukses tentang pemanfaatan teknologi geospasial dalam eksplorasi pertambangan. Dan setelah presentasi Pak Wendy, kita juga akan menghadirkan pemaparan dari Muhammad Haidir Haris, Solution Specialist dari Esri Indonesia. Selamat pagi, Mas Haidir. Selamat bergabung. Pagi, Kak Pacera. Ya, Mas Haidir akan membahas tentang upgrading mining operations dengan modern GIS, serta akan ada informasi dari berakhirnya dukungan ArcMap, serta bagaimana organisasi dapat bermigrasi ke ArcGIS Pro secara mudah. Adapun jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama sesi berlangsung, silakan untuk dapat diketikkan di kolom chat atau nantinya bisa raise hand pada sesi tanya jawab. Yo, Nantinya Seto. pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh Pak Wendy dan Mas Haidir di akhir sesi. Selama sesi presentasi berlangsung, dimohon untuk dapat menjaga ketenangan dengan tetap dalam mode mute atau silent. Baiklah, langsung saja kita mulai webinar ini. Saya persilakan kepada Pak Wendy untuk memulai presentasinya. Oke, terima kasih Mbak Pacera. Suara saya sudah cukup terdengar ya? Ya, terdengar Pak, Oh, cukup jelas. baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga tetap semangat ya ibadah puasanya. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Esri Indonesia atas undangannya untuk menghadiri sesi webinar pada Esri Mining User Group pada hari ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan bagaimana kita mengoptimalkan GIS untuk proyek atau kegiatan eksplorasi mineral. Kebetulan saat ini saya sedang bekerja di PT Merdeka Copper and Gold yang berkecimpung di bidang pertambangan tembaga, emas, dan juga nikel ya. Jadi sebagian besar presentasi yang akan saya sampaikan di sini memang akan menyentuh ke ranah eksplorasi. Karena seingat saya dulu di tahun 2020 waktu user mining group dilaksanakan oleh Esri, banyak materi-materi yang berkaitan dengan mining operation maupun dengan production. Jadi menurut saya mungkin saatnya untuk menyelipkan materi mengenai mineral exploration. Oke, mungkin next Mbak Pacir.
Nah, topik yang akan saya bahas dalam presentasi saya saat ini adalah kita akan flashback melihat bagaimana life cycle dari kegiatan mining itu sendiri dan bagaimana porsi kegiatan eksplorasi dalam keseluruhan dari portofolio dari kegiatan mining itu. Lalu yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana GIS atau sistem informasi geografis itu bisa memainkan peran yang krusial di dalam kegiatan mineral exploration. Di slide yang ketiga, saya akan membahas bagaimana aplikasi GIS di Merdeka Copper and Gold sendiri, termasuk bagaimana kami mengelola data, lalu melakukan analisa spasial dalam hal untuk mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Lalu yang di slide keempat, di sini saya menyoroti mengenai drilling data management karena drilling itu adalah salah satu kegiatan inti dari kegiatan eksplorasi. Tanpa ada drilling, kita tidak akan bisa mengakuisisi atau mendapatkan data-data geologi yang akan meningkatkan atau mengimprove dari hasil-hasil studi ataupun analisa yang sudah kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana saya di PT Merdeka Copper and Gold menginteraksikan ArcGIS dengan salah satu add-in yang cukup populer ya, yang bernama Data Mine Discover untuk melakukan data visualisasi dalam kegiatan eksplorasi mineral. Dan slide terakhir itu adalah bagaimana juga GIS bisa kita lakukan sebagai framework atau kerangka kerja dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan geologi ataupun pertambangan yang bersifat teknis itu yang berbasis desktop. Dan yang terakhir adalah ringkasannya. Next, Mbak Fajira. Sekarang kita lihat bagaimana siklus dari kegiatan mining itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari awal, kegiatan mining itu adalah bagaimana kita mulai dari suatu daerah yang tidak ada apa-apa ya. Jadi masih bisa dikatakan masih greenfield ya, masih polos ya. Jadi kegiatan pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan regional prospectivity, bagaimana kita melakukan screening daerah-daerah mana saja yang mengandung mineral ataupun komoditas-komoditas pertambangan yang bersifat ekonomis. Nah, kegiatan regional prospectivity ini mencakup mulai dari studi berbasis desktop, lalu diikuti dengan ground truthing atau pemetaan di lapangan, lalu dari data lapangan itu bagaimana kita rangkum ke dalam suatu sistem yang selanjutnya akan kita lakukan analisa lebih lanjut untuk mengetahui potensi dari area yang kita telah tersebut. Lalu dari situ kita bisa melakukan pemfokusan area-area mana saja yang berikut nantinya kita akan ajukan sebagai daerah wilayah pertambangan ya, dalam hal ini misalkan jadi IUP atau maupun jadi KP ataupun mau jadi izin-izin pertambangan yang selanjutnya akan kita submit ke pemerintah ya. Nah, dari situ begitu kita dapat izin pertambangan dari pemerintah, kegiatan berikutnya adalah kita melakukan prospect evaluation dari area IUP yang sudah kita apply itu. Sejauh mana prospek dari komoditas pertambangan yang bisa kita telaah lebih jauh ya menggunakan data-data spasial, data-data geologi, data-data geofisika maupun data-data lainnya, sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang sifatnya komprehensif terhadap kegiatan eksplorasi berikutnya, yaitu adalah dalam penentuan target pemboran, gitu ya. Karena tanpa pemboran kita tidak akan mendapatkan data yang lebih komprehensif daripada data yang sebelumnya kita punya ya, baik itu data-data yang sifatnya historik ataupun data-data yang sifatnya surface atau permukaan, gitu ya. Nah, dari prospect evaluation ini, target drilling itu akan langsung kita lakukan ya. Jadi kita akan bermain di sini ya. Kita akan fokus mulai dari regional prospectivity sampai dengan target drilling. Oke, berikutnya Mbak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana GIS ini bisa berperan dalam kegiatan eksplorasi mineral ya? Sebenarnya tidak hanya eksplorasi mineral, tapi juga bisa kita juga masukkan ke eksplorasi batu bara atau teman-teman yang ada di
nikel gitu ya, ataupun maupun di apa namanya jadi selama manusia beraktivitas atau melakukan aktivitasnya di atas permukaan bumi, GIS pasti akan sangat berperan. Jadi itu intinya. Nah, apa saja data-data yang bisa kita ambil atau kita gunakan untuk kita bisa lakukan analisa spasial dalam hal mendukung kegiatan eksplorasi di pertambangan. Di sini saya membagi beberapa kelas data ya. Yang pertama adalah data pemboran, lalu yang kedua adalah data-data geokimia, lalu data geografi, geologi, geofisik, lalu ada data-data citra satelit, data-data pertambangan yang sifatnya adalah seperti data konstruksi, data-data apa namanya mining design dan sebagainya. Lalu data-data keterdapatan prospek dan yang terakhir adalah data sumber daya. Nah, semua itu kita rangkum di dalam suatu GIS geodatabase baik yang melibatkan data-data spasial maupun dan dari geodatabase ini kita akan lakukan beberapa tipikal apa namanya proses ya, mulai dari data query, geoprocessing, spatial analisis maupun visualisasi yang hasilnya nanti adalah berupa peta, berupa gambar, berupa data digital atau bahkan kita bisa sajikan juga dalam bentuk web GIS. Nah, semua dataset ini mulai dari dwelling sampai resource itu bisa kita dapatkan dari data-data yang sifatnya historik, misalkan perusahaan kita baru mendapatkan IUP dan ternyata IUP itu dulu pernah dieksplor oleh suatu perusahaan yang lain. Nah, itu kita bisa dapatkan data-data historikalnya yang lalu kita kompilasi, kita bandingkan dengan data yang kita akuisisi, lalu dari situ kita akan bisa lakukan analisa yang lebih jauh. Next, Mbak. Nah, sekarang bagaimana GIS di Merdeka ya? Mereka mengelola 4 wilayah kerja ya, 4 wilayah IUP, yaitu 3 IUP tembaga dan emas, lalu ada juga 1 IUP yang adalah IUP nikel. Nah, jika teman-teman melihat dari ukuran data eksplorasi saja untuk GIS itu kita sudah di atas 100 GB. Sedangkan untuk regional Indonesia, karena kami juga berkepentingan untuk melakukan screening regional ya untuk mencari area-area prospek lain yang mungkin nanti akan kami akuisisi untuk menjadi IUP, itu data yang kami kelola saat ini sekitar 2 terabyte. Sehingga sebenarnya bisa dikatakan Merdeka saat ini untuk eksplorasi saja sudah mulai bergerak dari Ya, sepertinya ada kendala ya dengan koneksi dari Pak Wendy, jadi kita tunggu beberapa saat dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Wendy lagi berusaha memperbaiki ini ya, koneksinya. Ya, Pak Wendy sudah bisa mendengar suara saya? sudah, Mbak. Iya, baik. Boleh Oh, dilanjut, maaf. Pak? Ya. Ya. Ya, mohon maaf ada apa namanya kendala teknis. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi total yang kami lakukan kami kelola saat ini datanya sekitar di atas 2,2 terabyte ya. Sedangkan sistem yang kami gunakan adalah untuk database kami menggunakan PostgreSQL dan juga sedangkan untuk data sharing, baik itu untuk data sharing ke sesama tim eksplorasi maupun ke departemen lain kami menggunakan ArcGIS Online dan juga Web Service. Sedangkan untuk WebGIS kami juga menggunakan ArcGIS Web App untuk membuat WebGIS yang kita buat di ArcGIS Online. Oke, next Mbak Acira. Nah, untuk Green Data Management, di sini kami menggunakan Datamain Discover ya, for ArcGIS Pro. Ini adalah salah satu produk yang dibuat oleh Datamain. Nah, sebenarnya tools Discover ini hanya sebagai tool untuk mengoptimalkan ArcGIS-nya itu sendiri ya. Karena sebagian besar kemampuan Datamain Discover ini adalah dibuat untuk mengoptimalkan 3D analis ya. 3D analis salah satu extension dari ArcGIS. Nah, data yang kita bisa lakukan, kita bisa masukkan di sini adalah data-data sifatnya data-data pemboran, data kolar ya, lalu data downhole survey, data-data assay ataupun data-data misalkan sampling baik itu sampling batu bara ataupun sampling dari core pemboran dari batuan itu sendiri.
lalu data-data downhole, misalkan data-data oksidasi, mineralisasi, ataupun alfa beta dan sebagainya. Nah, dari ArcGIS dan data Discover lalu kita proses dan menghasilkan data-data yang semuanya itu dalam bentuk tiga dimensi. Kenapa dalam bentuk tiga dimensi? Karena nantinya kita akan sangat memerlukan tiga dimensi 3D apa namanya 3D view ya untuk membantu kita dalam melakukan analisa atau pekerjaan yang lebih lanjut. Nah, semua data-data baik dari Polar, lalu dari downhole survey dan sebagainya ini akan menjadi 3D object ya di ArcGIS Pro. Nah, kenapa menggunakan ArcGIS Pro? Karena menurut saya ArcGIS Pro itu menyediakan format data yang sangat fleksibel ya, terutama adalah yang saya suka itu adalah multi-patch. Kenapa multi-patch? Karena dengan multi-patch itu kita bisa menampilkan 3D solid, baik itu berupa apa namanya tubuh biji ya, or body, ataupun kita juga misalkan untuk teman-teman nikel biasa menggunakan layer ya. Jadi misalkan saprolite, limonite, lalu bedrock itu kita bisa visualisasikan dengan baik. Begitu juga misalkan teman-teman di coal mining bisa memvisualisasikan coal seam-nya, lalu overburden-nya dan sebagainya itu dengan baik menggunakan multi-patch. Oke, next Mbak. Nah, dari ArcGIS kita bisa membuat 3D view ya, karena ArcGIS Pro sekarang tidak hanya apa namanya lebih kompak ya, tapi juga dia bisa mengintegrasikan 2D dan 3D di dalam satu ekosistem. Kalau dulu kan kita kenal adanya ArcSym dan ArcMap ya yang di software terpisah gitu ya. Nah, di sini semua sudah dalam satu ekosistem, jadi akan sangat fleksibel untuk berpindah dari satu view ke view yang lain. Nah, data mineral exploration yang bisa kita import, kita bisa visualisasikan di ArcGIS Pro itu termasuk dari data pemboran, data-data block model yang sifatnya block model, wireframe, maupun data-data yang sifatnya adalah data dari perangkat lain. Mungkin ada teman-teman yang juga berinteraksi dengan divisi yang lainnya di luar GIS, misalkan dari apa namanya geologi, terus dari mining service, terus dari survei dan sebagainya, mereka kadang-kadang menggunakan software-software yang berbeda ya. Katakanlah mereka menggunakan Surpak ataupun yang biasa kita gunakan misalkan Micromine atau Mindscape. Nah, itu kita bisa lakukan interoperabilitas data ya dari situ. Nah, misalkan dari Surpak kita bisa mengekspor data hasil mining design ataupun apa namanya topografi gitu ya, itu dalam bentuk DXF yang lalu kita bisa import ke dalam ArcGIS Pro menggunakan geoprocessing. Nah, dari ArcGIS Pro nanti selanjutnya kita bisa visualisasikan dan juga kita bisa gunakan untuk analisa spasial lebih lanjut. Nah, untuk block model, nah ini sebenarnya salah satu yang fitur yang saya sangat terbantu ya, karena di ArcGIS Pro NetCDF itu kita bisa optimalkan untuk menampilkan block model. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu mengenai NetCDF ya. Jadi NetCDF itu adalah multi-dimensional format ya. Biasanya dipakai untuk memvisualisasikan data-data iklim, data-data meteorologi dan oceanografi. Nah, di pertambangan, NetCDF itu bisa dipakai untuk memvisualisasikan block model. Misalkan teman-teman yang ada di mining operation pastinya akan sangat sering bersentuhan dengan data ini, baik itu data-data yang sifatnya data block resource ya, resource untuk produksi maupun resource nanti yang untuk drilling lebih lanjut ya. Nah, dari sini kita bisa visualisasikan semua data drilling, lalu data-data resource, dan juga data-data survei untuk mendapatkan gambaran spasial yang lebih komprehensif untuk perencanaan kegiatan pertambangan ke depannya. Next, Mbak. Oke. Nah, produknya seperti apa dan pekerjaannya dan produknya seperti apa yang bisa dilakukan oleh ArcGIS ya dengan dibantu oleh Data Discover. Banyak yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita bisa membuat atau membangun geodatabase untuk keperluan studi geologi. Mulai dari misalkan kita mengumpulkan data-data sifatnya topografi, sungai, drainage, dan sebagainya, yang kita kombinasikan dengan data-data sampling, data-data pemetaan geologi, dan sebagainya, yang bisa kita ramu menjadi satu geodatabase yang
bisa digunakan oleh teman-teman geologis untuk interpretasi lebih lanjut. Nah, yang berikutnya, dengan adanya 3D view di ArcGIS, kita bisa lakukan 3D interpretation. Misalkan untuk teman-teman yang di batu bara ya, biasanya kan menggunakan drill hole ya. Lalu dari drill hole kita dapat berapa intersect untuk lapisan setiap SIM. Nah, dari situ kita bisa lakukan korelasi. Nah, dari korelasi itu kita bisa membuat suatu solid model. Nah, di sini kita bisa lakukan itu. Begitu juga saya di tambang emas dan tembaga juga melakukan mulai dari korelasi, terus bagaimana kita memasukkan intercept untuk grade-grade tertentu, itu kita bisa lakukan secara 3D dan interaktif. Lalu kita juga bisa membuat section. Di sini adalah bagaimana kita menampilkan section yang bisa kita gunakan untuk interpretasi maupun nanti untuk reporting ya. Biasanya untuk reporting, terutama teman-teman yang bekerja di perusahaan yang TBK gitu ya, biasanya ada kewajiban untuk keterbukaan informasi. Nah, biasanya ada informasi teknis, termasuk section yang dibutuhkan untuk ditampilkan gitu. Jadi dari kombinasi ArcGIS dan juga data discover, kita bisa lakukan itu. Nah, yang terakhir itu adalah terkait dengan visualisasi data-data hasil pemetaan, data-data hasil resource, maupun data-data yang sifatnya adalah data pemboran. Next, Mbak. Oke, mungkin summary ya. Jadi untuk GIS sendiri sebenarnya prospeknya sangat luas. Menurut saya saat ini malah belum bisa diukur ya, sejauh mana batasan GIS, karena GIS untuk industri pertambangan sendiri itu bisa berbicara dari A sampai Z. Apalagi saat ini perkembangan teknologi GIS sangat-sangat masif, sehingga banyak lagi yang bisa kita ekspor. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi yang saya maksud di poin pertama ini menyediakan banyak kapabilitas ya untuk GIS ya, mulai dari big data, lalu adanya artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning. Dan yang berikutnya adalah yang mungkin digadang-gadang akan menjadi jargon adalah digital twin ya, bagaimana kita melakukan kembaran digital dari real world menjadi ke computerized ya. Itu akan sangat memainkan peran di dunia pertambangan berikutnya. Dan yang terakhir, adanya ArcGIS dan Data Discover ini akan menjadi paket komplit bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan eksplorasi data-data GIS yang digunakan di industri pertambangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wendy untuk pemaparannya, sangat menarik dan insightful sekali ya, melihat bagaimana implementasi teknologi GIS di Merdeka Cooper Gold. Nah, bicara tentang penggunaan GIS, Pak Wendy, saya ada sedikit rasa penasaran gitu ya. Di Merdeka sendiri kira-kira seberapa banyak ya Pak user yang menggunakan teknologi GIS ini on a daily basis? Bisa diinfokan nggak ya Pak, seberapa banyak kira-kira usernya? Oke, terima kasih Mbak. Nah, kita memiliki 4 site ya Mbak ya. Dari setiap site itu kita setidaknya memiliki 2 orang yang ada di site untuk mengoperasikan perangkat lunak GIS ya. Dan datanya itu sendiri itu adalah data selalu diupdate harian. Dan sifatnya adalah kita memiliki database yang tersentralisasi, sehingga semua data-data yang diakuisisi dan diolah oleh teman-teman di lapangan itu akan disimpan di database yang terintegrasi tersebut. Jadi kurang lebih 8 atau 10 orang Mbak, untuk dedicated, dan itu belum termasuk user di luar departemen geoscience sendiri Mbak ya, itu banyak sekali Mbak. Oke, berarti cukup banyak ya Pak yang sudah menggunakan GIS gitu ya, di Merdeka Cooper Gold. Nah, untuk GIS ini paling banyak digunakan untuk kegiatan atau fase apa Pak kalau di Merdeka? Nah, kalau ditanya paling banyak ya hampir semuanya Mbak ya, dari mulai kita prospek targeting ya, dari mulai kita regional prospecting, lalu eksplorasi sampai dengan mining operation dan juga reklamasi ya Mbak. Itu kita semuanya menggunakan GIS Mbak. Oke, baik, insightful sekali nih Pak informasinya. Terima kasih Pak Wendy untuk jawabannya.
Bapak Ibu, setelah tadi kita fokus di kegiatan eksplorasi pertambangan, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan operasi pertambangan yang akan disampaikan oleh Mas Haidir. Di akhir presentasi, Mas Haidir juga akan membahas mengenai ArcGIS Pro, juga cara migrasi dari ArcMap ke ArcGIS Pro, karena saya yakin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang belum melakukan migrasi ke ArcGIS Pro. Kepada Mas Haidir, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Pacira, dan sebelumnya Pak Wendy, terima kasih juga untuk materinya tadi sangat inspiratif sekali ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi di sini saya akan coba melanjutkan untuk menyampaikan materi ya, menyambung dari Pak Wendy tadi sebelumnya, mungkin berfokus di kegiatan eksplorasi gitu ya, pemanfaatan ArcGIS untuk pengolahan data eksplorasi. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan coba lebih mengulik ke arah operation-nya gitu ya. Tadi melanjutkan, tadi kita sudah membahas lebih detail tentang kegiatan eksplorasi dengan menggunakan modern GIS atau dalam hal ini software-nya identik dengan ArcGIS Pro gitu ya. Dan juga di sini untuk melanjutkan saya akan coba membahas terkait dengan kita menyebutnya solusi ya Bapak dan Ibu ya di sini. Jadi solusi dengan untuk kegiatan operation yang ada di pertambangan dengan modern GIS. Oke. Nah, jadi pertama-tama di sini saya akan menampilkan sebuah case ya Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan ArcGIS Pro, ini teknologi termutakhir dan paling modern ya gitu ya, dari ArcGIS Desktop. Kalau kita lihat dalam video ini, kita akan menganalisis volumetrik ya, atau terkait dengan data surface ini, surface aktual dengan desain surface yang ada di lapangan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita ingin menganalisis dengan cepat gitu ya. Nah, di sini di dalam ArcGIS Pro, saya yakin Bapak dan Ibu juga sebagai pengguna ArcMap mungkin ya yang sudah tidak asing dengan konsep model builder di sini. Nah, di sini di dalam ArcGIS Pro juga kita memiliki kapabilitas yang bahkan ini jauh lebih advance lagi ya untuk pengembangan custom tools ya dengan menggunakan model builder. Nah, di sini kalau kita lihat peruntukan ya yang ingin kita capai adalah volumetric evaluation. Jadi di sini kita ingin mengetahui area mana saja yang sudah tepat untuk pengerukannya gitu ya, ataupun sudah precise, ataupun yang kelebihan, misalkan overcut ataupun undercut masih bisa digali lagi gitu ya sebetulnya. Nah di sini dengan menggunakan model builder, kita bisa langsung running secara otomatis gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti hasil akhirnya pun bisa langsung teridentifikasi sampai terklasifikasi gitu ya. Kalau kita cek di bagian atribut tabelnya, di sini saya percepat saja videonya. Nah di sini ya Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan volumenya sudah terhitung, area mana saja atau wilayah mana saja yang dia volumenya itu tergolong undercut ataupun sudah persis sama dengan desainnya ataupun yang masih bisa digali lagi atau undercut gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini kemudahan seperti inilah yang bisa diberikan dengan menggunakan ArcGIS Pro gitu ya Bapak dan Ibu dengan memanfaatkan konsep model builder. Nah, di sini pun dari model builder yang ada ini kita bisa mengenhance lagi lebih lanjut dengan mengembangkan untuk custom tools yang kita kembangkan ini dengan menggunakan Python atau bahasa programming nantinya ya, yang tentunya bisa jauh lebih fleksibel lagi nanti bisa misalkan ingin ditambahkan sebuah parameter lainnya. Nah ini kalau kita lihat detail parameternya gitu ya tadi ya yang sudah kita desain dengan model builder. Nah dari sini pun untuk output-nya sebetulnya mungkin identiknya ketika kita menggunakan ArcMap dan juga model builder dengan output-nya paling berupa peta cetak gitu ya Bapak dan Ibu ataupun digital maps. Nah, dengan menggunakan ArcGIS Pro di sini kita bisa dengan mudah untuk men-sharing hasil dari perhitungan volumetrik ini dalam bentuk nantinya output-nya berupa dashboard ataupun web aplikasi ataupun mobile apps dan juga untuk custom tools-nya jika misalkan memang ingin dilakukan analisis dalam bentuk web aplikasi gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini masih bisa kita manfaatkan juga si tools ini dengan di-running di versi webnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh untuk kegiatan operation. Lalu bagaimana contoh-contoh lainnya gitu ya. Kita di sini dari Esri Indonesia menyebutnya sebagai solusi untuk pertambangan ya Bapak dan Ibu. Di sini kalau kita lihat ada banyak sekali yang bisa kita cover dengan menggunakan ArcGIS sebagai platformnya ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kalau kita perhatikan
tadi mungkin di awal sudah sangat detail gitu ya dari Pak Wendy untuk kegiatan eksplorasi di Merdeka Copper Gold gitu ya dengan memanfaatkan ArcGIS Pro dan juga ArcGIS sebagai platformnya. Nah, di sini dari sisi kegiatan operation and production-nya, kalau kita lihat di bagian sebelah kanan ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, misalkan terkait dengan real-time fleet monitoring. Nah, ini identik untuk kegiatan HSE terkait dengan safety and environment yang ada di pertambangan gitu. Nah, jadi di ArcGIS pun sekarang kita memiliki kapabilitas untuk menganalisis data real time. Jadi bukan hanya sekedar visualisasi pergerakan secara spasialnya seperti apa, tapi juga kita di sini bisa menganalisis datanya dari sisi spasial seperti itu. Dan juga untuk slope analysis misalkan di sini ya. Jadi dari data point cloud, dari data LiDAR, kita bisa menganalisis di area open pit tersebut ada area yang potensi slidingnya paling tinggi di daerah mana, dan juga area yang paling aman di mana. Kemudian ada juga terkait dengan land management ya Bapak dan Ibu di sini. Ada mining land permit, kemudian juga ada untuk area management and productivity analysis based on data block strip di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mengetahui per block stripnya ini volumenya ada berapa seperti itu. Dan juga untuk terkait dengan kegiatan hidrologi di tambang. Misalkan di sini ada water management in mining. Jadi kita bisa mengetahui mulai dari arah alirannya, kemudian juga catchment areanya seperti apa yang ada di area tambang tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan sebelum blasting ya, ini untuk simulasi sebetulnya. Jadi di sini dari ArcGIS sebagai platform kita bisa mengembangkan ke arah yang lebih advance gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita bisa mengembangkan blasting impact analysis. Jadi di sini kita dapat mengetahui sebelum kita melakukan kegiatan blasting, apakah kegiatan blasting tersebut akan berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya gitu ya, berdasarkan kuat getarnya. Kemudian ada juga di sini yang menjadi hal yang utama juga ya, barangkali terkait dengan aset monitoring yang ada di pertambangan. Nah, di sini juga dengan kapabilitas ArcGIS kita bisa memonitoring setiap aset, apapun itu bentuk dan jenisnya, seperti bangunan, jalan, ataupun fleet-nya, dan lain sebagainya ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang lebih advance-nya lagi, di sini ada 3 ya yang di bagian bawah ini. Nah, ini dengan memanfaatkan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Nah, jadi di sini modern GIS sudah mengcover juga hingga ke AI capability seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk di pertambangan sendiri, di sini contohnya untuk haul road monitoring, kemudian juga untuk mengidentifikasi fragmentasi batuan ya. Jadi dari kegiatan setelah blasting, kita ingin mengetahui ukuran dari setiap batuan gitu ya. Nah, ini fragmentasinya kita bisa ketahui dengan AI capability yang ada di ArcGIS. Kemudian juga untuk klasifikasi batuan mineral dan juga perhitungan jumlahnya seperti itu. Dan juga untuk kegiatan mining closure, di sini ada soil quality and erosion monitoring, ada revegetation monitoring, bahkan hingga bisa kita manfaatkan ArcGIS ini untuk mengestimasi carbon stock yang ada di area reklamasi di pertambangan. Nah, dari sekian banyak solusi ini, tentunya dengan mengandalkan ArcGIS sebagai platformnya tadi ya, di sini saya ingin menyampaikan informasi tambahan juga terkait dengan teknologi yang mutakhir ataupun terkini gitu ya dari ArcGIS. Tadi beberapa contohnya sudah saya sebutkan ya, di mana di sini teknologi GIS bertemu dengan AI, kapabilitas dari AI gitu ya. Nah, jadi di sini sebagai contohnya tadi untuk haul road monitoring, kalau kita perhatikan ya Bapak dan Ibu, di sini dari data imagery atau data drone ya, kita ekstrak untuk objek jalannya yang mana saja di sini, yang berwarna hitam ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita analisis untuk mengetahui segmen jalan mana saja yang memang perlu diperhatikan atau diperbaiki gitu ya, based on parameter yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kurang lebih konsepnya sama seperti yang saya tunjukkan di video awal terkait dengan volumetric gitu ya. Di sini kita membuat tool sendiri. Nah, yang awalnya dari model builder, itu bisa kita mulai dari model builder gitu ya, misalkan Bapak dan Ibu lebih nyaman dengan model builder terlebih dahulu, kemudian kita enhance lagi tools tersebut menggunakan Python scripting seperti itu, untuk pembatasan ataupun terkait dengan parameter yang ada untuk jalan di tambang seperti itu. Nah, dari sini pun ada juga untuk solusi lain dengan memanfaatkan GeoAI untuk fragmentasi batuan ketika kegiatan blasting seperti itu. Jadi di sini kita bisa klasifikasikan batuannya, mana yang sudah
fragmentasinya pas ataupun masih terlalu besar seperti itu ya. Dan juga ini mineral classification and counting based on data foto ya Bapak dan Ibu di sini contohnya. Jadi dari data foto yang ada kita bisa mengklasifikasikan batuan mineral dan juga jenisnya di sini ya bisa teridentifikasi dengan menggunakan GeoAI. Dan yang terakhir di sini ada revegetation monitoring. Nah, ini paling cukup banyak digunakan juga oleh existing customer kami, di mana di sini untuk revegetation monitoring tujuannya ingin mengetahui jumlah tanaman yang sudah berhasil direklamasi seperti itu ya, yang sudah berhasil ditanam. Nah, untuk pengembangan lebih lanjutnya ini bisa kita arahkan ke carbon stock monitoring seperti itu. Nah, jadi dari teknologi mutakhir GIS dengan modern GIS dengan memanfaatkan ArcGIS Pro dan juga kapabilitas dari GeoAI tadi yang paling terbarunya. Nah, di sini dengan ArcGIS sebagai platformnya kita bisa mengcover Bapak dan Ibu dari end to end gitu ya, secara end to end dari awal hingga ke akhir. Maksudnya end to end di sini adalah jadi tadi mulai dari terkait dengan data yang ada gitu ya. Tadi mungkin di sesi awal Pak Wendy menyebutkan data-data di Merdeka Copper Gold juga sangat beragam gitu ya, khususnya di kegiatan eksplorasinya. Nah, jadi di sini ArcGIS bisa membantu mulai dari sistem of record-nya, pengintegrasian database ataupun geodatabase-nya gitu ya yang sudah existing, yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini dari data-data yang sudah kita integrate-kan, kita manage, nah barulah kita analisis secara mendalam atau lebih deepen gitu ya Bapak dan Ibu di System of Insight ini dengan menggunakan ArcGIS Pro Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini dari analisis yang kita hasilkan di ArcGIS Pro, barulah kita bagikan atau di dalam System of Engagement ini ya Bapak dan Ibu. Jadi outputnya bukan hanya berupa peta cetak lagi, di desktop lagi gitu ya, berupa entah itu PDF atau JPEG gitu ya, peta digital, tapi kita bisa mengarahkan untuk pembuatan seperti dashboard ataupun web aplikasi ataupun mobile aplikasi gitu ya, sehingga lebih mudah diakses tentunya dan juga memberikan kemudahan untuk board of director ataupun tim manajemen dalam mengakses setiap hasil ataupun data yang ada di lapangan. Nah, mungkin tadi di awal saya sudah banyak menyinggung terkait dengan solusi. Kita menyebutnya solusi ya Bapak dan Ibu, solusi dengan menggunakan ArcGIS platform. Nah, lalu bagaimana ataupun Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing juga dengan ArcGIS Pro gitu ya. Dan juga ini banyak digaungkan juga di LinkedIn. Kalau Bapak dan Ibu aktif di LinkedIn, pasti Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing dengan istilah RIP ArcMap gitu ya. Jadi ArcMap ini diisukan sudah mati, sudah tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan coba klarifikasi ya Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya RIP di sini itu seperti apa? Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat ya dalam timetable ini, jadi sebetulnya ArcGIS Desktop atau mungkin Bapak dan Ibu lebih identiknya mengenal dan juga biasa menggunakan ArcMap gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan di timetable-nya, jadi maksudnya RIP yang banyak digaungkan oleh orang-orang itu adalah sudah mulai masuk ke masa mature support atau support tahap akhir gitu ya dari pihak Esri. Jadi di sini dari mulai Maret 2024 sampai Februari 2026. Ini sudah di masa mature support. Jadi support tahap akhir, jadi ketika nanti dia retire, ini sebetulnya retire-nya ada di 1 Maret 2026 Bapak dan Ibu. Jadi setelah 1 Maret 2026, itu dari Esri sudah tidak akan memberikan support sama sekali. Jadi ketika di ArcMap di versi terakhirnya ini ada di 10.82 ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika nanti ada misalkan bugs ataupun problem terkait dengan tools ataupun analisis yang ada di ArcMap, ketika sudah melewati masa retired ini, maka dari Esri tidak akan memberikan support apapun lagi. Nah, maka dari itu kami di sini coba menggaungkan juga kepada Bapak dan Ibu ya, mulai membiasakan diri untuk memanfaatkan ArcGIS Pro-nya dan juga mulai bermigrasi yang mungkin saat ini masih terbiasa dengan menggunakan ArcMap dan mulai membiasakan diri untuk workflow yang ada di ArcGIS Pro seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini sudah lebih clear ya harapannya ya. Jadi maksudnya RIP ArcMap ini bukan berarti ArcMap-nya sudah mati atau sudah nggak bisa digunakan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada alasannya Bapak dan Ibu kenapa kita harus pindah tadi ya, selain karena dia akan retire di 1 Maret 2026, alasan lainnya adalah di sini saya akan coba meng-highlight beberapa poin. Jadi pertama, ArcGIS Pro ini sudah masuk di sistem 64 bit Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu tahu juga sudah banyak software ya yang
versinya ini sudah masuk ke 64-bit system, di mana dengan 64-bit system ini pemrosesan data jauh lebih cepat, dan juga kita bisa mengolah data yang jauh lebih heavy atau ukurannya lebih berat gitu ya. Nah, kemudian di poin kedua di sini ada contextual user interface. Nah, jadi interface yang ada di ArcGIS Pro di sini lebih terfokus ya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini, bentukannya juga lebih user friendly ya. Kalau kita perhatikan di sini ada setiap tabnya, di sini ada menu-menunya, dan juga di sini ada untuk contents, area contents, ada juga area katalog, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini poin ketiga, kita bisa mengolah, menganalisis banyak peta langsung sekaligus gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi dalam satu project file ini saja, kita bisa menganalisis berbagai macam peta, multiple maps ya di sini, dan juga kita bisa membuat multiple layouts juga. Jadi ketika dibutuhkan untuk layouting ada langsung banyak gitu ya, ingin langsung 4 layouting sekaligus, nah ini bisa di cover di dalam ArcGIS Pro. Nah, kemudian untuk analisis dan juga komparasi di sini ya, antara data 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita bisa langsung menganalisis dan juga mengkomparasi data 2 dimensi dan dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, ini berbeda jauh ya dengan ArcGIS Desktop atau ArcMap, di mana ketika kita ingin menganalisis data 3D, kalau dulu kita harus membuka ArcScene atau ArcGlobe terlebih dahulu gitu ya Bapak dan Ibu. Sementara di sini kita bisa langsung sekaligus data 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kemudian untuk yang di poin berikutnya di sini ada integrasi dengan ArcGIS Platform. Nah, di sini kalau kita perhatikan di gambar yang sebelah kanan Bapak dan Ibu, kita lihat di bagian katalog, di sini ada portal ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini kita bisa mengintegrasikan setiap data yang kita punya, setiap analisis yang kita punya ke dalam ArcGIS sebagai platformnya atau ke dalam portal ini. Jadi mungkin di slide sebelumnya saya menunjukkan ArcGIS Enterprise gitu ya, ataupun seperti yang sudah digunakan oleh di Merdeka Copper Gold itu ArcGIS Online. Nah, jadi di sini bisa langsung terintegrasi setiap konten Bapak dan Ibu yang miliki, kemudian kita bisa update juga secara bersamaan ataupun secara real time gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian di poin terakhir di sini ada new feature and enhancement. Nah, jadi untuk fitur-fitur dan juga kapabilitas dari tools-tools yang ada, ini sebetulnya tetap serupa, tetap sama, nggak ada yang diubah dari ArcMap, hanya saja di sini jauh lebih dikembangkan lagi oleh tim S3, di mana banyak tools-tools dan kapabilitas baru yang bisa ditemukan di dalam ArcGIS Pro ini, dan tidak terdapat di ArcMap. Nah, kemudian di sini saya coba highlight lagi di sini sebagai yang warna kuning ini ya, ArcGIS Pro is replacing ArcMap. Nah, jadi di sini ArcGIS Pro akan berperan untuk menggantikan ArcMap. Di mana tadi kalau saya coba remind lagi, di 1 Maret 2026 gitu ya, akan resmi retired atau tidak akan ada update apa-apa lagi di versi ArcMap. Seperti itu. Nah, tadi mungkin di slide awal saya membahas untuk solusi yang bisa kita kembangkan. Ada banyak sekali gitu ya Bapak dan Ibu untuk kegiatan operation, mining closure, dan lain sebagainya. Kemudian di poin kedua tadi saya sudah menyampaikan kenapa kita harus bermigrasi ke ArcGIS Pro. Kemudian di sini saya akan coba mengenalkan secara basicnya gitu ya, ArcGIS Pro itu seperti apa, dan juga tampilan ataupun beberapa istilah dan terminologi yang ada di ArcGIS Pro. Nah, ini berbicara tentang terminologi, ini menjadi hal penting gitu ya Bapak dan Ibu, di mana nantinya ketika Bapak dan Ibu sudah mulai memutuskan untuk bermigrasi ke ArcGIS Pro, terminologi ini menjadi penting karena ada beberapa istilah yang dulunya di ArcMap namanya misalkan di sini ada data view gitu ya. Ini di ArcGIS Pro berubah menjadi map view. Nah, jadi Bapak dan Ibu akan terbiasa dengan istilah-istilah baru ini, dan juga di sini sebetulnya nanti akan kami share juga kepada Bapak dan Ibu untuk terminologi guide-nya ini dalam bentuk PDF. Jadi bisa mempermudah juga untuk Bapak dan Ibu ketika sudah bermigrasi ke ArcGIS Pro. Kemudian yang paling mencolok juga di sini perbedaannya antara ArcMap dan ArcGIS Pro. Mungkin kalau dahulu ketika kita membuka program ArcMap itu akan langsung mengarah ke workspace atau ke area kerjanya gitu ya. Nah, sementara untuk di ArcGIS Pro, di sini di versi terbarunya sudah di 3.2, di sini ada bagian interface-nya terlebih dahulu. Jadi kita nggak langsung masuk ke area kerjanya atau workspace-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mulai dari start new project ya,
Di sini kita bisa memilih, kita ingin menganalisis seperti apa, apakah data 3 dimensi, ataupun terkait dengan data 2 dimensi di sini, dan juga ada katalog gitu ya, yang bisa kita akses di sini. Nah, kemudian untuk open recent project. Nah, jadi di sini juga menurut saya ini fitur yang cukup sangat membantu ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita baru mengakses beberapa file gitu ya sebelumnya, dan kita lupa ini ada di folder mana ya, daripada kita harus mengakses foldernya, di sini sudah dibantu oleh tim Esri gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui recent project mana yang terakhir kita buka, tanpa harus membuka foldernya satu persatu. Nah, kemudian di poin berikutnya, di bagian sebelah kanan sini, ada open other projects. Nah, di sini baru ketika memang di recent project ini tidak ditemukan gitu ya, projectnya ada di mana, atau mungkin sudah dipindahkan ke folder mana, nah ini baru kita bisa direct ataupun kita arahkan ke foldernya. Kemudian di poin berikutnya, kalau kita lihat di bagian pojok kanan atas, di sini ada nama, username gitu ya, dan juga ada keterangan. Di sini ada ArcGIS Enterprise gitu ya, keterangan untuk akun license-nya seperti itu. Nah, disinilah yang memberikan kemudahan kita dalam melakukan integrasi. Tadi mungkin di slide sebelumnya saya menyebutkan ada integrasi kemudahan dalam mengakses data ataupun mengupdate data gitu ya ke portal yang kita miliki. Nah, jadi di sini dengan login, dengan username dan juga password gitu ya nantinya, di sini dengan ArcGIS Pro license-nya akan mudah untuk kita akses berbagai macam data yang ada di ArcGIS platform kita. Kemudian di poin berikutnya di sini, di poin berikutnya di sini ada learning resources Bapak dan Ibu, dan di sini juga menjadi poin yang sangat membantu atau poin plus gitu ya, yang ada di ArcGIS Pro ini. Kenapa membantu? Karena kalau kita perhatikan di learning resources ini, jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu baru banget bermigrasi gitu ya ke ArcGIS Pro ini, jadi di sini kita lihat ada step by step ataupun langkah-langkah gitu ya yang bisa Bapak Ibu ikuti di sini. Misalkan Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana cara membuat simple layout dari ArcGIS Pro gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses saja. Di sini lengkap, ada step by step-nya, ada videonya, dan juga ada info terbaru ya di sini. Misalkan kalau perhatikan di sini ada What's New. Nah, jadi ketika ada update dari produk ArcGIS, entah itu ArcGIS Pro ataupun produk-produk lainnya yang berkaitan dengan ArcGIS, di sini akan diinfokan di What's New ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa tetap terus terupdate gitu ya terkait dengan produk-produk Esri. Nah, kemudian dari sisi editing, di sini kalau kita perhatikan, kalau dulu di ArcMap kita harus start and stop editing gitu ya, ketika kita ingin mengedit objek ataupun feature yang ada di project kita. Nah, kalau di ArcGIS Pro, kita nggak perlu lagi khawatir untuk start and stop. Jadi ketika misalkan sudah beres mengedit, kita mulai mengedit dan sudah selesai, kemudian kita lupa untuk men-save editing tersebut. Nah, ini akan ditanyakan oleh si program ArcGIS Pro-nya. Apakah data terakhir yang diedit ingin di-save atau tidak, seperti itu. Nah, jadi ini betul-betul memberikan kemudahan untuk Bapak dan Ibu yang suka lupa gitu ya, untuk menyimpan save-an project yang sudah diedit. Kemudian ketika kita berbicara tentang editing juga, di sini kita bisa melakukan edit version data, kemudian mengedit map dan geodatabase topologi, kemudian group templates. Kemudian untuk sisi analisis di sini seperti yang saya sebutkan di awal, ini banyak sekali tools yang sudah jauh dikembangkan dibandingkan dengan ArcMap ya. Kalau kita perhatikan di sini juga ada tab analisis khusus, mulai dari toolbox-nya, kemudian juga analisis terkait dengan feature ataupun data raster analisis, dan juga ada suitability modeler. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga, kalau di kapabilitasnya ArcGIS Pro ini, kita bisa meng-customize gallery of tools di sini ya. Jadi bisa kita customisasi juga, misalkan kita sudah membuat custom tools tadi ya untuk volumetric precision. Nah, jadi kita bisa sematkan juga nanti untuk si tools-nya di dalam si tab ini. Kemudian juga terkait dengan model builder to Python. Nah, ini untuk enhancement. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah membuat model builder custom tools analysis, kita bisa kembangkan jauh lebih advance lagi si tools custom tersebut dengan menggunakan Python. Dan juga extension. Nah, ini istilah extension juga harusnya sudah tidak asing gitu ya dengan pengguna ArcMap.
Jadi untuk 3D analis, spatial analis, image analis, nah ini tetap ada di dalam ArcGIS Pro juga, seperti itu. Dan dari sisi mapping dan visualisasi di ArcGIS Pro, di sini kalau saya contohkan, Bapak dan Ibu, kita mengkomparasi gitu ya, ingin layouting langsung data 3 dimensi. Di sini contohnya tadi data bore dan juga data block model ini ya misalkan. Nah, jadi di sini dari data bore dan block model bisa kita langsung visualisasikan layouting secara bersamaan, data 3D dua-duanya, ataupun misalkan ingin dikomparasi antara data 2D dan juga 3D-nya, dan juga kalau kita perhatikan di sini simbologinya, di sini jauh lebih dari sisi warna ya, komposisi warna dan lain sebagainya di sini lebih modern, lebih dikembangkan lagi oleh tim Esri. Berbeda dengan ArcMap yang warnanya masih kaku gitu ya Bapak dan Ibu. Di sini sudah jauh lebih terlihat fleksibel seperti itu. Dan juga dari sisi animasi dan juga simbologi-simbologi di sini banyak yang diperbaharui di dalam ArcGIS Pro. Dan juga sharing, ini poin yang paling penting juga ya untuk sharing. Jadi di mana di ArcGIS Pro ini kita bisa men-sharing, di sini kalau kita perhatikan di tab-nya ada beberapa pilihan. Mungkin dulu identiknya kalau kita mau sharing dulu dalam bentuk map package gitu ya, atau MPK di ArcMap. Nah di sini kalau di ArcGIS Pro kita bisa langsung sharing project-nya, ataupun map package juga di sini masih bisa, ataupun ketika kita ingin membuat mobile aplikasi, di sini juga bisa dalam bentuk mobile map yang kita sharing gitu ya. Dan juga geoprocessing, tadi yang saya sebutkan, jadi ketika kita membuat tools tersendiri, kita bisa juga sharing custom tools tersebut. Dan juga di sini ada web map dan juga web layer. Kita bisa men-sharing dalam satu full web map ini ke platform kita, ke ArcGIS platform kita, ataupun dalam bentuk per layernya, seperti itu. Nah, jadi di sini dengan kita sharing tentunya bisa memberikan kemudahan untuk dibuat output yang jauh lebih beragam, dan juga untuk berkolaborasi dengan tim kita. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Di sini sebelum saya akhiri di sesi saya, ini saya akan menyampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu mungkin masih berpikir atau mungkin masih bertanya-tanya gitu ya, apakah saya perlu migrasi ke ArcGIS Pro? Tadi poin-poinnya sudah saya highlight, dan juga di sini kami dari Esri Indonesia mengharapkan Bapak dan Ibu yang hadir semua di sini sudah mulai bermigrasi dan terbiasa dengan menggunakan ArcGIS Pro. Nah, di sini kami menyediakan untuk resources migrasi ke ArcGIS Pro. Kira-kira Bapak dan Ibu misalkan masih bingung gitu ya, harus mulai dari mana ketika kita bermigrasi ke ArcGIS Pro. Di sini ada konten-kontennya, silahkan bisa langsung diakses di dalam barcode ini ataupun di link ini ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Mbak Kapacira. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Haidir untuk pemaparannya ya, sangat menarik sekali melihat bagaimana teknologi GIS ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasi pertambangan. Nah, bicara tentang produk ArcGIS nih Mas Haidir, tadi sempat disinggung ya mengenai berakhirnya era ArcMap dan migrasi ke ArcGIS Pro. Nah, menurut Mas Haidir sendiri, seberapa penting sih kita harus migrasi ke ArcGIS Pro, dan kira-kira fitur apa nih yang paling penting yang ada di ArcGIS Pro tapi tidak ada di ArcMap? Oke, terima kasih Kak Pacira. Jadi untuk pertanyaannya tadi, seberapa penting gitu ya, tadi mungkin di awal di slide-slide yang saya tunjukkan, di situ sudah ada beberapa poin yang di-highlight gitu ya. Itu, poin-poin penting sebetulnya, dan juga kalau ditanya seberapa penting, sangat penting, Kak Pacira. Karena khawatirnya ketika Bapak dan Ibu masih terbiasa menggunakan ArcMap, tadi sudah saya sebutkan juga ya di timetable bahwa di 1 Maret 2026, ArcMap ini akan retired dan juga tidak ada support lagi dari Esri. Khawatirnya nanti ketika Bapak dan Ibu banyak memiliki project dengan menggunakan ArcMap dan juga ada bugs atau ada problem-problem lainnya, nah ini kami dari Esri nggak bisa membantu lagi Bapak dan Ibu. Dan juga dikhawatirkan selain itu juga kenapa menjadi penting, kelebihannya tadi ya mungkin di ArcGIS Pro ini adalah banyak analisis dan juga tools baru yang masih terus kita kembangkan dari Esri. Seperti misalkan tadi untuk kapabilitas dari GeoAI. Nah, itu nggak ada di dalam ArcMap. Ini cuma ada di ArcGIS Pro. Nah, seperti itu mungkin, Kak Pasira. Baik, Mas Haidir. Terima kasih ya
untuk jawabannya cukup tercerahkan ya Bapak Ibu, kenapa kita perlu migrasi ke ArcGIS Pro. Sekali lagi terima kasih Mas Haidir untuk jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izin live.